Berikutnya setelah kita memahami money management, kemudian risk management, maka selanjutnya kita harus memahami yang namanya technical. Tidak cukup kita hanya mampu membaca, tidak cukup kita hanya mampu untuk menghitung lot, kemudian membatasi kerugian, tetapi tidak bisa membaca marketnya, tidak bisa membaca pergerakan demi pergerakan. Yang utama dalam membaca technical adalah candlestick, karena basic kita adalah candlestick. Bagaimana cara membaca candlestick? Kemarin sudah kita sampaikan. Ya, ketika candlestick terbentuk, maka lihatlah ukuran bodi atau badannya. Yang kedua, panjang ekornya, panjang sumbunya atau ekornya. Yang ketiga, rasio, dilihat perbandingan antara bodi dan sumbunya. Nah, yang keempat, yang terakhir kemarin adalah posisinya di tengah, di atas atau di bawah nanti mempengaruhi di sana. Ketika kita sudah menemukan petunjuk dari candle yang terbentuk, contoh misalnya, saya kasih contoh yang gampang. Ya, kemudian ini panjang, ekornya panjang begini. Nah, ini adalah salah satu contoh saja. Contohnya begini, ketika pembukaan pertama di sini, ini langsung turun kuat sekali. Kemudian ditolak oleh buyer. Ini ditolak namanya. Ditolak pelan-pelan sampai ditutup di sini. Close open. Maka perhatikan bodinya, ukuran bodi, kemudian panjang sumbu, kemudian rasio perbandingan antara bodi dan sumbu, yang terakhir posisinya di mana. Kalau di tren turun misalkan, ya di sini ada support misalkan, maka kondisi seperti ini mengindikasikan market akan segera naik ke atas, akan segera berbalik ke atas. Tekanan buyer kuat, kemudian di area support tidak breakout, ya ditunjukkan di sini sumbunya panjang, antara bodi dan sumbu panjang sumbunya. Oke, ini cara mempelajari membaca candlestick. Kemudian secara umum kita baca yang namanya price action. Nah, dari price action itu kita bisa membaca nanti. Contoh misalkan marketnya begini. Nah, dari ujung support resisten, ini support, resisten, ini support, ini resisten, ini support resisten. Perhatikan ujung-ujung atau sudut-sudutnya. Kalau dia menuju ke atas, maka trennya makin kuat ke atas. Walaupun ini tren hanya bersifat minor atau tren kecil, tetapi perhatikan, ya ini adalah satu kesatuan yang membentuk satu price action. Bisa juga nanti marketnya begini. Ya, kita perhatikan di area support-supportnya, kemudian di sini, kemudian turun gini. Nah, ketika sudah breakout di sini, maka perhatikan ini akan membentuk pola lagi nanti. Bisa juga double top atau double bottom nanti. Misalnya, ketika di breakout di bawah, maka peluang itu akan makin ke bawah. Sebaliknya ketika breakoutnya di atas, support resistennya misalkan begini, maka dia akan berpeluang lanjut. Berpeluang lanjut bukan berarti langsung panjang, tetapi yang kita baca adalah peluangnya di sana. Sehingga ketika ada peluang kita entry profit, ada peluang kita ada entry profit. Ya, itu intinya. Kemudian kita tidak harus beranggapan ini naiknya terus naik. Bukan, market itu selalu ada sentimen. Sehingga harus punya target profit. Sampai di mana, kemudian kalau berbalik nanti bagaimana kita siasati. Oke, ini adalah membaca
teknikal, ya, termasuk bagaimana kita membaca support dan resisten. Support resisten ini kita bisa tentukan dari garis yang banyak di reject atau dari market yang membentuk sudut. Contoh begini, kita hapus dulu. Nah, ini adalah membentuk sudut namanya. Yang ini membentuk sudut, yang ini membentuk sudut, kemudian ini juga membentuk sudut. Ini membentuk sudut. Artinya pergerakannya akan bisa kita lukis seperti ini, naik turunnya. Ya, kita perhatikan naik turunnya sekitar area ini, kemudian naik lagi, misalkan begini, kemudian turun lagi, naik lagi. Nah, yang kita perhatikan adalah di mana ujung-ujung itu saling berdekatan atau sejajar di mana. Ternyata yang sejajar adalah di sini, kemudian di sini. Maka ini adalah area-area support kuat di sana. Sehingga petunjuk yang keluar nanti kita betul-betul harus identifikasi, ya. Apalagi muncul sudah ekor di sana, muncul di sana penolakan, kemudian sudah muncul setelah penolakan muncul wujudnya hijau, maka mindset kita rubah, ini sudah mau berbalik ke atas. Minimal ketika muncul peluang itu kita bisa memanfaatkan untuk taking profit, ya, dan seterusnya banyak pola nanti ketika kita menarik garis. Oke, ini adalah satu kesimpulan, mungkin bisa dicoba untuk nanti menerapkan, ya. Tidak terlalu butuh banyak, sebenarnya tidak terlalu butuh banyak, hanya sedikit, yang penting memahami. Apa yang dipahami tadi? Lot, resiko, kemudian candlestick, price actionnya, kemudian support dan resisten. Ini adalah kuncinya. Paling pokok dan paling penting kita mampu menentukan dan bisa mengendalikan lot kita, ya, kemudian memahami juga bagaimana karakteristik candlestick, termasuk bagaimana pola-polanya, chart patternnya. Selain itu juga tahu di area mana support dan resistennya, ya. Dengan berbekal ini saja, kalau diterapkan dengan baik, diuji dengan baik, stabil yang kita lakukan, maka akan bisa profit dengan konsisten. Kalau kita tidak bisa profit dengan konsisten, maka kembali ke diri kita. Apa yang salah? Mungkin penentuan lot, mungkin penentuan resiko, mungkin kurang bisa memahami candlestick, mungkin kurang memahami price actionnya, dan mungkin kita masih kurang dalam menentukan support resistennya. Ya, silakan diuji, silakan dicoba. Hanya dengan menguasai ini kita akan bisa profit dengan konsisten. Diingat, harus menguasai, tidak hanya dengan teori tetapi dengan praktek. Bagaimana pola candle, karakternya seperti ini, penempatannya bagaimana. Lotnya kalau kita menggunakan lot misalkan 0,1, penempatannya bagaimana. Kalau kita menggunakan lot 0,2, bagaimana kita menggunakan. Termasuk resikonya. Kalau berbalik masih retrace atau koreksi, maka yang kita lakukan apa? Kalau sudah breakout dari support resisten, apa yang harus kita kerjakan? Ini semuanya harus tersusun dengan rapi di dalam benak kita. Tercatat, kemudian sudah muncul simulasi. Skenarionya sudah ada di sana. Ya, itu namanya sistem trading. Ya, sehingga aturannya bagaimana, planningnya bagaimana, itu sudah dikonsep di awal, masuk di kepala kita. Sehingga tidak ada ketakutan di sana. Pak, saya selalu salah, kalau ketika entry selalu salah. Nah, yang jadi pertanyaan, salahnya yang seperti apa? Harusnya kalau teman-teman masih kurang di dalam analisa, masih kurang di dalam memahami, ya coba ketika entry itu di screenshot atau divideokan. Nanti kalau di endingnya atau marketnya berbalik, minimal kalau ditanyakan gampang, sehingga bukan abstrak. Terkadang tanyanya abstrak, Pak, saya begini di area ini, saya pusing, nggak bisa membaca. Ya, alangkah lebih baik kalau di screenshot
yang ada gambar catnya, kemudian angkanya berapa, lotnya berapa, sekarang kondisi marketnya bagaimana, paling tidak bisa menganalisis dari sana, entry-nya dengan alasan apa nanti ketemu di sana. Ya, bertanya boleh-boleh saja, silahkan. Tetapi jangan abstrak, jangan hanya bercerita. Kalau hanya bercerita, maka saya susah untuk menjawabnya. Kemudian kalau pas ada kelas misalkan, maka sebelumnya silakan ditanya, dikirim di WA saya kalau misalkan ada gambar, ada chat yang mungkin ditanyakan, sehingga nanti kita bahas. Karena kalau di kelas mungkin tidak bisa ngirim gambar dan sebagainya, maka bisa nanti sebelumnya dikirim, ditanyakan. Pembelajaran itu secara bertahap, ya, tidak bisa serta-merta langsung ketemu. Maka ketika melakukan entry, coba didokumentasikan, di screenshot atau dicatat. Nanti ketika ada kesulitan bisa ditanyakan. Baik, kita akan lanjut. Kita menjelang berita, kita masuk di forexfactory.com. Ini adalah situs yang kita jadikan rujukan untuk melihat kalender ekonomi. Kita lihat dulu yang terjadi atau yang dianalisis dulu. Ini yang pertama, penghasilan rata-rata per jam. Dari previousnya kita lihat 0,3 menjadi 0,2. Maka petunjuk awal kita menemukan di sana ada penurunan angka. Diingat ini adalah analisa, ini hanyalah forecast, perkiraan. Biasanya ahli yang memperkirakan begini. Statistiknya ada di ahli. Kita tidak punya kompetensi untuk mengetahui bagaimana prosedurnya. Yang paling penting kita pahami, kita lihat angka yang muncul di sana dari data lalu. Misalkan kalau ini data bulanan berarti bulan lalu, ya, ini 0,3%, kemudian diperkirakan akan turun menjadi 0,2%. Artinya ada penurunan. Maka pengaruhnya terhadap USD nanti menurun, melemah. Kalau USD melemah, maka pasangannya akan naik. Ini satu. Yang kedua kita lihat non-farm employment change. Ya, ini perubahan tenaga kerja non pertanian. Jadi data tenaga kerja non pertanian. Naik apa turun, dilihat sana. Kalau tenaga kerja non pertanian makin naik, maka bagus, mata uang itu akan kuat. Sama dengan halnya di atas. Penghasilan itu kalau naik, ya, penghasilan per jam itu kalau naik, maka ekonomi akan kuat. USD akan menguat. Tapi diperkirakan masih turun yang penghasilan per jamnya. Nah, sekarang perubahan sektor non pertanian, perubahan tenaga kerja sektor non pertanian, 245 menjadi 60. Ada penurunan, sehingga penurunan ini berpengaruh terhadap USD. USD akan berpeluang atau berpotensi melemah. Kalau USD melemah, maka pasangannya berpotensi untuk naik. Kalau kita tradingkan di emas, berarti emas berpotensi naik nanti. Ya, tentu harus diikuti dengan teknikal yang ada nanti. Kemudian yang terakhir, unemployment rate. Ini adalah angka pengangguran. Kalau pengangguran itu berkurang, tentu akan makin bagus ekonomi satu negara. Nah, sekarang kita lihat dari 6,7 menjadi 6,8. Angkanya memang naik, tetapi kalau pengangguran makin banyak, maka ekonomi makin melemah. USD berpeluang jatuh, pasangannya akan naik. Dari ketiga ini semuanya mengindikasikan USD akan naik. Maksud saya USD akan melemah, sehingga kalau di emas berpeluang untuk naik. Ya, tentu nanti kita juga melihat aktualnya seperti apa. Karena ini adalah petunjuk awal, ini adalah analisa awal. Nah, sekarang kita bandingkan dan kita kombinasikan dengan teknikal. Nah, teknikalnya seperti ini. Kita lihat di H1 dulu. Nah, teknikalnya sudah demam turun, artinya dolar menguat duluan. Sementara tadi diperkirakan US dollar akan anjlok, artinya emas akan naik. Padahal sekarang masih turun kuat begini. Terus bagaimana? Ya,
Yang mana yang jadikan sebagai patokan. Maka kondisi seperti ini kita tetap mengambil peluang terbanyaknya, ya, yaitu di sana adalah sell kuat. Kemudian dari yang kemarin juga mulai turun. Lah, bagaimana tadi dengan analisisnya dari fundamental akan melemah dolar? Ya, bisa saja nanti ngeples bergeraknya cepat sekali ke atas. Setelah naik kuat ke atas, baru kembali ke tren utama turun menjadi ekor panjang. Ya, ini adalah simulasi saja. Yang penting kita lihat kondisi yang sekarang ini betul-betul kuat turun, masih kuat turun. Demamnya masih turun, padahal peluang dan potensi yang diperkirakan dolar akan melemah, emas akan berpotensi naik. Nah, sekarang kita lihat detak demi detaknya menjelang dirilis nanti. Kita lihat dulu, kita ikuti perkembangannya, ya, candle yang terbentuk. Ya, kalau dari sini jelas ini mengarah ke bawah, walaupun ada penolakan yang cukup panjang ini, body dan ekornya hampir sama, ya, tetapi dikembalikan lagi ke bawah lagi. Kalau kita tarik garis, ini masih tren turun, ya. Kemudian kalau kita perkecil, kita lihat adakah support kuat di sana. Maka ini adalah support kuat. Ketika support saja ini, bahkan yang di atas pun tidak usah ketembus. Yang ini adalah juga support. Ini adalah support kuat. Di mana di area ini selalu ditolak. Ini ditolak semuanya. Ini support kuat di sana. Maka ini ketika menyentuh support kembali, artinya bisa saja ini menjadi petunjuk bahwa di area ini adalah area terkuatnya. Ya, kalaupun turun sebentar, bisa saja nanti naik kuat. Sehingga kondisi ini membutuhkan pemahaman yang betul-betul jeli. Oke, nanti kurang 5 menit nanti saya akan kasih garis. Saya akan coba entry di menit-menit terakhir mau dirilis. Sekarang masih 20 menit, ada 10 menit lagi, masih cukup panjang, tidak bisa kita mengambil di waktu yang masih panjang karena bisa bergerak naik turun. Nanti ketika kurang 2 menit kita akan entry di sana. Yang paling penting minimal ada gambaran bahwa news berpeluang naik kuat, ya, sementara trennya masih turun. Diingat, news itu sifatnya hanya sementara, ya. Kalaupun nanti naik kemudian memenuhi syaratnya, bisa kembali lagi ke tren utama. Ya, ketika teman-teman tidak berpengalaman, maka jangan mengambil resiko dulu. Ketika ragu, ketika masih membingungkan, maka lebih baik menunggu sampai news selesai. Tapi biasa saya kalau ada news begini paling seneng memanfaatkan peluang yang ada. Oke, di area ini dia berat, tapi tekanan ke bawah memang kuat sekali. Dari mana kita melihat tekanan bawah? Perhatikan di atasnya tidak ada ekornya. Ya, artinya bergerak begitu tadi ganti candle, dia langsung kuat ke bawah. Bahkan sampai di menit ke-21 masih kuat tekanannya. Ini kita bisa lihat dari detak-detaknya. Artinya kalau saya umpamakan, turun 3 naik 2, turun 4 naik 3. Jadi antara step turun dan naiknya banyak turunnya. Dari mana kita bisa melihat? Dari ketebalannya. Makin tebal bodinya, makin tebal bodinya. Ya, nanti kita di menit terakhir kita coba untuk entry di sana. Yang teman-teman yang mau mencoba bisa menggunakan akun demo dulu, ya, karena belum pernah pengalaman, maka gunakan demo untuk menguji apakah teknik itu enak, nyaman, dan tentu profitable atau tidak. Ya, kalau kita mau ambil sell dalam posisi begini, ya lebih baik kita menunggu, karena dalam kondisi kotak begini sangat berbahaya ketika ikut arus. Ya, biasa saya menggunakan peluang begini untuk ambil buy kalau tidak ada berita. Dalam kondisi kotak begini, ujungnya tidak ada ekornya, biasa saya mengambil buy di sana kalau tidak ada berita.
Nah, kalau kita mengambil sell, ini biasanya saya menunggu sampai ada koreksi ke atas jadi ekor, kemudian baru masuk sell. Ya, tentu semuanya bisa kita manfaatkan selagi kita berpengalaman dan punya keahlian di sana. Tetapi kalau tidak punya pengalaman, lebih baik cari yang aman. Ya, ini kuat sekali. Oke, saya akan tandai untuk buy stopnya, masih 7 menit. Jadi caranya nanti ketika mau masuk di memanfaatkan news ya, kurang 2 menit itu kita bisa masukkan input angkanya, kemudian setelah kurang 1 menit maka fokuslah eh, di transaksinya yang ada angkanya itu, sehingga ketika plus langsung di close. Oke, jangan lupa di eh, emas ini kalau sudah kuat dia akan makin kuat ya, walaupun news berpotensi naik, tapi jangan lupa untuk ya memperhatikan trennya ya, jangan lupa untuk memperhatikan kekuatan trennya ya, kuat sekali ya. Kita bisa ukur juga untuk eh, ringnya ini sudah hampir mendekati, maka saya yakin nanti pasti kuat ke atas, flashnya masih kuat ke atas. Oke, ini adalah yang atas adalah buy stop, yang atas adalah buy stopnya di angka 1885.56. silakan nanti dicoba pakai akun demo boleh. Kemudian yang bawah ini sebagai antisipasi, ini adalah sell stopnya, atau didekatkan dulu ya. Oke, kurang 2 menit, silakan dimasukkan kalau mau nyoba. Sell stopnya 188 Pak, 188. Pak, maksudnya entry buy-nya di 1885 ya? Iya, iya Bu. Buy stop itu bukan buy. Buy stop itu pending order, belum masuk entry dulu. Pak, berarti kita melakukan dua order ya Pak ya? Iya Pak. Oke, kurang 1 menit, kita hanya fokus Pak di Wijaya. angka ya. Kita tinggal 1 menit, tinggal masuk di angka Pak ya. Pak, berarti kita melakukan dua pending order ya Pak ya? Buy stop sama sell stop gitu Pak ya? Iya. Tapi sudah tidak bisa ini, sudah tidak nutut ya, kurang 1 menit tidak boleh. Yang buy stop yang sudah kena, ambil aja dulu. Kenapa Pak? Yang tadi buy stop sudah kena, di close dulu kalau sudah profit. Tadi kan sudah sempat naik. Ya, kita kembali ke, kita lihat dulu hasilnya ya. Kita lihat dulu. Ini masih belum muncul, hanya satu yang muncul.